Sepertinya gue sudah mulai deg-degan kalau motong dengan kondisi speedometer masih nempel. Ay, sobek. Sobek guys, aduh. Lincip, lincip. Gue terinspirasi, gue pengen under yoke. Gue pengen taruh stang jepitnya ini di bawah segitiga sini. So, let's go kita potong. Halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan gue, Dedi dari DJ Custom. Masih seputar modifikasi Kawasaki IR6 seperti di video sebelumnya. Hal utama yang gue ubah di Kawasaki IR6 ini yaitu mulai dari area bagian setangnya. Karena gue merasa tertantang nih untuk mengubah Kawasaki IR6 Fairing yang sudah sporty menjadi lebih tampil sporty lagi. Hal utama yang kita ubah yaitu bagian stang jepitnya, kemudian single seat, undercoil, dan bagian lampu depannya. Seperti apa proses ubahannya di workshop DJ Custom? Langsung tonton aja di video ini. Nah ini dia guys, Kawasaki IR6-nya sudah dikerjakan oleh tim DJ Custom. Hal utama yang gue rubah yaitu bagian riding positionnya yang tadinya itu tinggi. IR6 Fairing itu dia walaupun pakai Fairing tapi stangnya itu model fat bar. Memang nyaman untuk sport touring, tapi menurut gue sendiri gue kurang cocok kayaknya untuk riding posisi seperti itu. Jadi gue ganti menggunakan stang jepit seperti yang sudah terpasang di motor ini. Kita lihat langsung yuk hasil terpasang seperti apa. Oke teman-teman, bisa lihat. Ini Kawasaki IR6F yang basicnya itu menggunakan stang fat bar, sudah gue ganti menggunakan stang jepit. Untuk mengganti Kawasaki IR6 ini menggunakan stang jepit, jangan salah-salah pilih model stang jepit. Karena banyak sudut kemiringan yang beda-beda yang berdampak bisa nggak terpasangnya stang jepit tersebut atau mentok sana dan sini. Yang sudah gue pakai di sini dengan sudut kemiringan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Posisi setang ini harus ada di depannya asok depan ya. Jangan pilih stang jepit yang posisinya itu ada di 3/4 asok, karena nanti akan berdampak si saklar ini akan gampang kena sama tangki. Jadi otomatis sudut kemudinya pun harus dikeluarkan lagi. Sedangkan kalau kita keluarkan lagi, ini akan berdampak kena sama fairing bagian depan. So pemilihan yang tepat untuk mengganti stang jepit Kawasaki IR6 Fairing adalah model yang seperti ini ya teman-teman ya. Jangan ambil yang posisinya 3/4, apalagi di sini. Itu pasti akan nggak nyaman dikendarai. Nah, dengan pemilihan seperti ini, ketinggian juga berpengaruh, teman-teman. Ini ketinggian mungkin kurang lebih sekitar 5-6 cm dari segitiga atas. Nah, ini berpengaruh sama belok di area lingkar kemudi di sini nih. Nah ini udah pas banget di sini, ya. Jadi nggak mentok sama dashboard, nggak mentok sama windshield, dan nggak mentok sama speedometer pastinya. Oke, ini dia posisi kepasangnya, ya. Sudutnya juga masih proper. Masih proporsional, cuma pas posisi beloknya aja nih lumayan ngepres ya. Tangan bisa kejepit, jempol bisa kejepit, tapi nggak mentok sama tangki. Tapi ya belok kita pas posisi lagi riding seperti inilah ya gitu. Tapi dia nggak bikin tangkinya lecet, tapi memang ngepres banget sih, karena memang bukan tersetting untuk stang jepit. Nah sekarang kita lihat riding posisinya dari posisi jauh seperti apa ketika gue naikin Kawasaki IR6 ini yang sudah menggunakan stang jepit. Oke. Nah ini guys posisi ridingnya. Sudut antara bahu, tangan, pergelangan tangan, dan kaki sudah berubah dari yang tadi tegak menjadi lebih nunduk. Untuk jarak ketemu dashboard bawah pun masih ada sisa lumayan sekitar 3 jari dari saklar sini ketemu dashboard tersisa. Untuk kedepannya pun gak mentok juga, jadi so far so good lah untuk step pertama penggantian stang jepit untuk Kawasaki IR6 dengan catatan pemilihan stang jepit yang sudutnya pas dan tepat. By the way, sekedar informasi, untuk diameter sok depan Kawasaki IR6 ini dia 41 mm. Jadi teman-teman kalau punya stang jepit cari yang ukurannya 41 mm. Selanjutnya, apakah segini cukup untuk riding position gua? Nah menurut gue sendiri gue masih kurang ya. Kayaknya itu masih tegak gitu. Mungkin kayak standar Ninja 2.5 Fi kali ya. Walaupun posisi jok di bawah sini, ke atas ini dia masih naik, tapi gue pengennya tuh posisinya lebih nunduk gitu. Lebih rest lagi posisinya gitu ya.
Kayaknya akan gue turunin lagi. Gue terinspirasi, gue pengen under yoke. Gue pengen taruh stang jepitnya ini di bawah segitiga sini. Tapi nggak mudah merubah beberapa bagian-bagian di area segitiga atasnya. So, seperti apa pengerjaannya? Tonton terus di video ini sampai habis. Nah guys, jadi ini posisi stangnya sudah gue lepas lagi. Gue pengen stang ini bisa under yoke di bawah, jadi lebih racing position banget sih untuk ridingnya. Nah, gue akan nggak mudah untuk membuat stang jepit ini bisa terpasang di bawah, karena teman-teman bisa lihat di depan sini ada baut ya, dimana kalau ini gue taruh di bawah, pasti baut ini akan mentok sama stang jepitnya gitu. Jadi gue harus merubah posisi baut ini nih. Ya, gue akan edit segitiganya dan akan gue balik bautnya dari belakang dan akan gue drat ulang di bagian sebelah sininya. Seperti itu. Oke, ikuti terus proses pengerjaannya. Nah guys, jadi seperti yang kalian lihat, ini segitiga Kawasaki IR6 bagian atasnya ya. Nah, gue pengen bisa under yoke ini terpasang di motor dengan sempurna, tapi tanpa mengurangi kekuatan. Nah, gue harus mengedit nih. Posisi baut ini udah nggak bisa di depan, karena nanti posisi stangnya itu akan lurus banget gitu kan. Nih, akan begini nih, jadi lurus banget kan. Harus kan dia lebih nyudut ya. Nah, untuk membuat posisi stang lebih sudut ini, gue harus ngalahin posisi ini dan gue harus puter. Dratnya harus gue rubah dari belakang ke depan. Seperti itu sih konsepnya. Oke, langsung aja kita kerjain. Let's go. Hey guys, sudah sejauh ini proses pengerjaan kita. Nah, ini posisi stang sudah terpasang under yoke, segitiga sudah terpasang. Nah, jadi yang kita potong bagian sini nih guys. Nah, ini kan tadinya dia lurus ya. Nah, kemudian posisi baut masuk dari sini dengan baut 12 atau baut 8 mili. Nah, ini sudah kita tuker. Baut nanti akan masuk dari sini. Kemudian dratnya kita rubah di bagian sebelah sini, dan ini bagian ini kita potong supaya bisa menyesuaikan sudut dari stang jepitnya di sini. Seperti ini ya. Untuk bagian beloknya sih sudah aman segini nih ya. Bisa lihat, jadi beloknya sebenarnya nih untuk area tangki nggak mentok, aman. Cuma yang jadi masalah adalah bagian ketika lingkar belok ke depannya ini nih, belalainya ini mentok parah gitu. Jadi tadi gue sudah potong beberapa bagian, gue coba tes satu persatu. Ini batas bagian fairing tadi segini nih guys. Oke, mentok segini ya. Master rem juga mentok nih segini nih, baut master rem masih mentok. Oke ya. Kalau untuk di bagian dashboard bawah dalam posisi under yoke seperti ini masih aman, nggak kena ubahan ekstrim. Tapi yang sangat problem adalah di bagian depannya ini. Ini udah mepet banget sama bracket spion. Sini tadinya udah ketahuan lah ya, sini gitu sudah kita potong-potong. Nah, dashboard juga tadinya kan di bagian sini ya. Nah, oke. Ini sudah kita potong juga, sudah kita lepas, masih mentok. Nah, ini sudah kita amankan. Segini masih mentok juga nih. Cukup ekstra sih bagian depannya ini. Jadi ini kita akan mentok lagi. Jadi gua akan coba potong lagi sampai titik aman. Nah, gua akan coba potong satu persatu sesuai batas mentoknya aja. Tuh, ini sampai menyentuh speedometer masih mentok juga. Gua akan coba potong bagian yang mentok ini.
So, let's go, kita potong. Sudah kepotong ya. Oke, seberapa mentok kah? Bagian mana lagi yang akan mentok? Oke, ini masih mentok lagi, masih kita akan pepetin lagi. Sepertinya gue sudah mulai deg-degan kalau motong dengan kondisi speedometer masih nempel, meleset dikit speedometer ganti baru. Oke, ini kita buka aja speedometernya. Oke, bautnya pegang. Oke, bautnya dipasangin lagi ke sininya ya, satu-satu. Oke. Gue akan potong lebih mepet lagi ya, karena tadi posisinya masih mentok sama speedometer. Ini dihabisin aja. Sampai sini guys. Kayaknya kita harus kasih toleransi deh ini. Toleransi belok untuk khususnya ini ya. Kecuali master remnya kita pindah ganti master rem yang model bautnya dari bawah. Mungkin jauh lebih aman, seperti contohnya seperti ini nih guys ya. Nah, kalau contoh master rem bautnya dari bawah, better lah, nggak terlalu nonjok banget ke speedometer, tapi bukan berarti nggak ada PR. Ketika bautnya pindah ke bawah, berarti PR barunya adalah mentok sini. Itulah tugas kita untuk menyelesaikan masalah-masalah itu ya. Oke, gue akan coba lagi mentoknya bagian mana. Apalagi yang ini ya. Oke guys, akhirnya stang jepit underyoke Kawasaki IR6 Fairing gue sudah terpasang. Seperti ini hasilnya. Teman-teman bisa lihat, untuk posisi belok pun di tangki masih aman, sudutnya masih gak mentok sama tangki ya. Cuma di bagian depannya itu kalian harus mengorbankan firingnya ini, dan bagian dashboardnya harus dipotong seperti yang sudah gue kerjakan. Nah, gue harus korbanin ini untuk gue bisa mendapatkan riding position yang gue butuhkan. Nah, tapi ada juga tambahannya di bagian stang jepit ini segitiganya agak diangkat ya teman-teman ya. Sekitar kalau nggak salah gue tambahin 18 mili. Sekitar kalau nggak salah itu ada bosingan yang gue angkat. Dan kemudian di bagian baut aslinya pun sudah nggak bisa digunakan. Baut asli itu lebih pendek ya, dan ini sudah bautnya sudah baut custom, dan ini sudah full besi padat yang gue drat ulang dengan kondisi lebih panjang. Jadi otomatis bisa masuk ke komsir bawaannya original Kawasaki IR6. Kalau dibilang kuat, yes, karena ini komsirnya dia itu kan sudah bolong, kita masukkan drat double, dan posisinya pun besi utuh gitu. Jadi cukup padat dan kuat lah pastinya. Untuk nah ini kita akan kencengin dulu ya. Nah, kalau gue sih jujur secara pribadi lebih suka dengan riding position yang seperti ini ya, dimana stang jepit IR6 ini dipasang di bawah segitiga depan, tapi dia nggak terlalu over nungging karena joknya pun masih aman, masih di bagian bawah sudut dari stang jepitnya. Sekarang kita akan coba naikin di motornya seperti apa posisi ridingnya. Oke, seperti ini teman-teman untuk posisi ridingnya. Dengan full step masih standar, jok kayaknya udah gue tipisin ya. Karena gue dapat sudah seperti ini joknya. Seperti ini ketika kita sedang berkendara. Seperti ini kalau kita lagi nunduk nih di jalan. Oke. Beda banget dengan posisi stang jepit yang dipasang di atas segitiga. Kemarin sudah terpasang, tapi di posisinya agak lebih tinggi. Apalagi yang standarnya lebih tinggi lagi. Kalau posisi yang kemarin itu dipasang stang jepit di atas segitiga itu nggak perlu potong-potong bagian depan, masih aman. Dashboard, batok depan itu aman. Tapi menurut gue masih kurang suka sama posisinya. Ini juga beloknya juga dashboard masih aman ya, nggak mentok. Ini dan di bagian depannya hati-hati teman-teman.
Jadi sengaja posisi segini udah paling ideal banget. Karena kalau turun 5 mili aja, ini bagian baut master remnya ini sudah mentok sama speedometer. Nah, ini sudah mentok sama speedometer, jadi gue nggak bisa turunin lagi. Ini pertimbangan gue nggak bisa turun lagi. Jadi cukup ideal lah, tapi nggak terlalu tinggi banget dengan kondisi kalau stang jepitnya di atas segitiga. Nah, lebih realnya lagi seperti apa? Coba pedoknya kalau diturunin seperti ini posisinya, otomatis jok, stang masih lebih tinggi, footstep seperti ini masih oke lah ya kalau gua secara pribadi untuk jalan-jalanan di dalam kota. Gak begitu pegel sih menurut gua, karena ada yang lebih nungging lagi mungkin dibandingkan dengan moge-moge R6 ataupun ZX6 misalnya, itu kayaknya dia lebih tinggi lagi. Tuh di situ juga ada R6 soalnya, coba liatin ke situ. Nah, jadi gue bisa compare dah. Itu yang jelas posisi R6 sama jok itu lebih beda tipis lah, jadi lebih nungging pastinya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian di bagian stang jepitnya juga stang jepit. Kemudian di bagian kunci stangnya, yang jelas setelah posisi segitiga ini di custom, kunci stang nggak bisa masuk dengan gampang. Ini harus di setting dulu ke bawahnya lagi atau tambah daging supaya tetap bisa kunci stang. Kemudian di sudut ini nih teman-teman, ya kemarin sudah gue lakukan custom di segitiganya, dimana di bagian sini sudah gue potong sehingga bisa masuk. Kalau aslinya kan dia bautnya dari depan ya, mustahil untuk bisa terpasang stang underyoke di bawah segitiga ini. Dan bautnya gue balik, dratnya gue balik dari sini masuk ke sana. Nah ini sudah custom nih, aslinya dari depan ke belakang panjang. Nah ini sudah gue balik, dratnya tadinya pakai baut 12 atau 8 mili, sekarang sudah gue ganti menjadi baut 14 ataupun 10 mili. Begitu konsepnya untuk pemasangan stang jepit underyoke di Kawasaki IR6 ya. Selanjutnya kayaknya gue nggak tinggal diam dengan begini aja. Jangan beranggapan gue akan membiarkan dashboard ini terlihat kopong, kosong, bekas potongan, tapi enggak. Next gue akan custom juga di batok bagian depannya dengan tetap mempertahankan lampu depan originalnya dan speedometer originalnya. Cuma untuk bagian dashboard dan batok itu akan gue custom modelnya. Tunggu nanti tayangan-tayangan episode berikutnya. Dan saat ini gue akan lanjut di pengerjaan custom di bagian single seat dulu nih. Oke, kita akan pasang lagi pedoknya. Oke, pada dasarnya untuk aksesoris Kawasaki IR6 single seat itu di pasaran sudah banyak, tapi gue kayaknya belum ada yang cocok dengan model yang sudah ada di pasaran. So, otomatis gue pengen bikin versi model yang gue inginkan. Untuk model sendiri sudah gue siapkan. Nah, gue akan bikin model seperti ini nih ya. Lebih ada tekstur nutnya, garisnya, nggak polos, nggak gitu-gitu aja. Tapi ini punya Ninja 2.5 Fi. Banyak di aftermarket. Gue ambil dan akan gue proses setting di Kawasaki IR6 ini. Kita akan buka dulu karakternya joknya IR6 itu. Nah, buka dari depan, tarik, kemudian buka jok depannya sendiri, dia tarik gini, set. Nah, karena dia sistemnya tuh nggak pakai baut, nggak pakai kuncian, begini aja, jadi bikin single seatnya juga nggak bisa sembarangan menurut gua, karena pengunci jok depan itu tergantung bagaimana kita buat presisi single seat bagian belakangnya pastinya. Karena dari itu, gue nggak mau pembuatan single seat nggak presisi, jadi gue akan pakai tatakan jok bagian belakang aslinya. Nah, yang penting lebih presisi lah. Nah, teman-teman bisa lihat untuk standar sasis original Kawasaki IR6 seperti ini dengan ada batangan di tengah, kemudian ke samping. Yang jelas ini cukup lebar sih ya sasisnya. Ya nggak sembarangan body custom bisa masuk ke sini, sedangkan karakter body sekarang yang sporty itu lancip, tipis, sporty, ramping gitu kan. Nggak bisa masuk sembarangan ke sasis original ini. Mungkin next gua akan bikin versi customnya full body belakang, tapi mungkin nggak sekarang. Sekarang gue mau bikin modifikasi tipis-tipis dulu buat Kawasaki IR6-nya. Karena gue pengen hasil yang lebih maksimal, jadi gue akan korbankan jok belakang gue ini ya. Gue akan buka jok belakangnya. Gue akan pakai tatakan joknya demi hasil yang lebih presisi sih pastinya. Ini gue akan buka busanya dan gue akan jahit ke single seat supaya lebih ngepas aja, karena sini nih nggak bisa main-main, nanti nggak nyaman joknya.
Padahal kayaknya gue lihat di online itu ini jok belakang kalau nggak salah harganya 1 jutaan deh. Sudah di bawah 1 jutaan kayaknya. Tapi ya makanya nih gue akan korbanin dulu. Ay, sobek, sobek guys, aduh. Pelan-pelan. Aduh. Biar nanti habis gue ini masih bisa gue pakai rencananya. Masih bisa gue perbaiki lah. Yes. Apalah ya. Punya gue ini. Oke, ya ini masih bisa di repair lah. Merem tukang jok gue main ngerjain ini mah. Ya, jadi ini juga gue dapat motornya kemarin sudah di custom juga busanya. Nah ini tatakan jok tanpa busanya. Kita akan pasangkan penguncinya supaya standar gitu presisi. Nah kita akan jahit ini. Wih, gimana nggak? Gimana? Ganteng nggak? Oke ya. Nah, next gue akan bikin ini lebih pas presisi. Yang jelas, sekian dulu nih video singkat gue tentang review pemasangan stang jepit underyoke. Nantikan di episode berikutnya gue akan membahas proses pengerjaan single seat customnya dari Kawasaki IR6 ini. Gimana menurut kalian? Kalau kalian sendiri lebih suka tampilan riding position underyoke stang jepit di bawah segitiga, atau stang jepit di atas segitiga, atau stang yang masih standar dari Kawasaki IR6? Share di kolom komentar ya. Dukung terus modifikasi Indonesia dengan subscribe channel DJ Custom. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian juga, dan aktifkan loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari DJ Custom. Gue Dedi pamit undur diri and see you next video.